Assalamualaikum. Novel Islami Romantis karya Aniti. Ustadz I Hate You. Part 17. Permintaan maaf. Sesampainya di rumah, pulang dari rumah sakit, Rara dan Ustadz Faruk menjadi canggung sendiri. Banyak yang ingin disampaikan dan dijelaskan, namun sama-sama masih memilih untuk diam. "Kamu istirahat saja dulu," kata Rara bingung mau bicara apa. "Oh, iya," jawab Ustadz Faruk singkat. Rara yang masih diam karena melihat Ustadz Faruk yang belum sepenuhnya sembuh. Sedangkan Ustadz Faruk juga masih bertahan menyimpan perasaannya. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Ustadz Faruk duduk bertafakur di atas sajadahnya. Sedari jam 1 malam tadi, Ustadz Faruk beribadah dengan khusyuk. Dimulai dari melaksanakan sholat taubat, sholat tahajud, hingga ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Kali ini Ustadz Faruk sholat tidak di kamar yang sekarang Rara sedang tertidur, namun sengaja memilih kamar sebelah agar ia bisa mencurahkan semua isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat, Ustadz Faruk mengucapkan istighfar yang banyak sekali. Dilanjut dengan doa memohon kepada Yang Maha Pencipta agar ia dan istrinya diampuni dosa-dosanya. "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini dan dosa istri hamba. Seandainya istriku merasa pernah berbuat salah padaku, apapun itu, aku sudah ridho dan ikhlas memaafkan semuanya, lahir dan batin. Bila ia berbuat dosa, itu adalah juga dosa hamba, karena kejahilan hamba yang tidak bisa mengemban amanah memimpin rumah tangga. Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka ampunilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Rabbi, tutuplah aib kami, dan izinkanlah hamba-Mu ini untuk bisa membahagiakan dia sampai sisa umur yang telah Engkau tentukan ya Allah." Sesaat Ustadz Faruk terdiam sebentar, namun air matanya mengalir deras di pipinya. "Istriku, maafkan aku yang belum bisa membuatmu bahagia, membuatmu tersenyum lepas. Tapi aku akan terus berusaha bagaimana caranya agar kamu bahagia. Makanya aku bertahan di sini, masih dengan perjuanganku, dengan semangatku tidak akan menyerah begitu saja demi hubungan kita." Pecahlah tangis Ustadz Faruk setelah berdoa. Isak tangis tak mampu lagi dibendung. Namun sekarang perasaannya menjadi lebih tenang setelah mencurahkan isi hatinya dalam doanya yang khusyuk. Keraguan untuk bertahan yang awalnya masih ada di hati pun hilang sekejap seperti disapu ombak. Semua sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ustadz Faruk pun sudah ikhlas untuk menerima istrinya bagaimanapun keadaannya. Ternyata Rara sudah sedari tadi berdiri tepat di belakang Ustadz Faruk berdoa. Tanpa Ustadz Faruk sadari, Rara mendengar semua doanya. Rara pun sambil terisak bersujud bersimpuh di depan Ustadz Faruk yang membuatnya cukup terkejut. Maafin aku. Tangis Rara. "Bangun Ra, jangan begini dan berhentilah menangis." Segera Ustadz Faruk membangunkan Rara dari sujudnya dan menyeka air mata Rara pelan. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau sebenarnya kamu sudah tahu antara aku dan Raja?
ucap Rara sambil menatap suaminya penuh haru. Aku hanya tidak ingin membuatmu sedih lagi. Apalagi kamu sering mimpi buruk akhir-akhir ini, jawab Ustadz Faruk tulus. Tidak sakitkah hatimu mengetahui semua itu? Tanya Rara kembali. Kalau kamu tanya aku begitu, tentu sangat sakit, Ra. Suami mana yang tidak sakit melihat istrinya bersama pria lain? Setiap kali ingin memejamkan mata, seolah-olah bayangan kamu bersama raja selalu datang menghantuiku, jawab Ustadz Faruk. Maafkan aku karena sempat berpikir macam-macam, tapi sekarang aku sudah ikhlas, Ra, lanjut Ustadz Faruk. Tapi aku sudah tidak suci lagi, aku sudah kotor. Selama 4 tahun pacaran sama raja, aku tidak pernah menyerahkan mahkota satu-satunya yang selalu kujaga, karena hanya akan kuberikan pada suami yang kucintai, dan itu jujur bukan kamu, karena aku belum mencintaimu. Dia juga tahu itu, tapi sengaja berbuat begitu setelah kita menikah, karena takut aku jatuh cinta kepadamu. Katanya agar cepat aku bercerai denganmu, tapi aku sangat benci caranya. Aku tidak bisa memaafkannya, jelas Rara sambil menangis. Aku sudah ikhlas, Ra. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku menerima semua kekuranganmu karena aku pun sama. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jadi sudah sepantasnya kita memohon ampun dan sholat taubat, karena Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang, jawab Ustadz Faruk meyakinkan. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku sudah tahu, Ra? Tanya Ustadz Faruk. Aku menemukan amplop dalam lemari waktu beberes pakaian ketika ingin pergi meninggalkan rumah ini, jawab Rara menunduk malu. Kenapa mau pergi, Ra? Tanya Ustadz Faruk bingung. Habisnya kamu cuekin aku, kamu diamin aku, jawab Rara menyeringgirkan kening dan menutup muka karena malu. Ustadz Faruk pun tersenyum dengan tingkah istrinya yang masih dengan emosi yang menggebu-gebu, namun tetap menggemaskan melihat istrinya menutup muka. Gak usah malu, buka saja, pinta Ustadz Faruk. Rara pun pelan-pelan membuka mata. Jangan berpikir untuk pergi dari rumah ini lagi ya, Ra, karena ini adalah rumah kita, ucap Ustadz Faruk. Iya, maafin aku, jawab Rara. Seandainya dahulu kamu menolak perjodohan kita, mungkin kamu tidak akan tersakiti bersamaku. Namun, kamu tetap saja menerimanya. Bahkan setelah menikah, seringkali aku menyakitimu, tak menganggapmu, dan sering membuatmu menangis. Tapi kenapa kamu begitu baik padaku? Tidak bisakah kamu marah saja agar aku merasa lebih baik? Daripada kamu begini aku merasa sangat bersalah, tangis Rara kembali. Lebih baik kamu pukul atau tampar saja untuk membalasku. Aku merasa lebih baik begitu. Kedua tangan Rara mengangkat tangan kanan Ustadz Faruk agar menampar wajahnya. Rara pun memejamkan mata bersiap saja menerima tamparan Ustadz Faruk. Namun bukannya menampar, malah tangan Rara dicium Ustadz Faruk. Muah, muah, cium Ustadz Faruk. Rara pun kaget ketika membuka mata.
Segera Rara memeluk Ustadz Faruk yang disambut pelukan hangat kembali dari suaminya. Bisakah kita mulai dari awal, Ra? Tolong beri aku kesempatan agar kamu bisa membuka hati untukku. Yang telah berlalu tidak usah kita bahas lagi ya, pinta Ustadz Faruk. Iya, tapi kamu tidak perlu berusaha terlalu keras. Aku takut jika mengecewakan kembali, jawab Rara sedikit ragu. Sebenarnya di hati Rara sudah mulai terasa percikan cinta dan hawa kecemburuan, namun Rara belum menyadarinya. Aku akan menunggu sampai rasa itu datang. Terima kasih sudah mau memberiku kesempatan, jawab Ustadz Faruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara azan subuh. Sekarang sudah azan, yuk ambil air wudhu, ajak Ustadz Faruk. Rara pun segera beranjak untuk berwudhu.